Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Susi Susanti Indawan, namun biasa di kelas dipanggil dengan sebutan Ibu Santi. Pada saat hari ini, saya akan membuat suatu video, yang mana untuk sesi video yang pertama ini, saya akan memperkenalkan mengenai salah satu materi pembelajaran, lebih tepatnya RPS-nya, perkenalan tentang RPS, lalu kemudian nanti di tengah-tengah video ini sampai akhir, saya akan menunjukkan video implementasi dari yang saya jelaskan dari RPS, yaitu proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas melalui aplikasi Microsoft Teams. Nah, izinkan Bapak Ibu saya untuk share screen. RPS salah satu mata kuliah yang saya bawakan di kelas, yaitu mata kuliah Etika Bisnis. Ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS, dan kalau bisa kita lihat dalam hal ini, capaian pembelajaran program studi atau PLO ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menyadari perlunya etika dalam bisnis sehingga dapat menguatkan sikap moral dan yang tepat yang dibutuhkan untuk berkompetisi secara efektif di dunia bisnis. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri atau CLO, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai dan memahami konsep dasar etika dalam berbisnis, kemudian memahami teori dan etika bisnis dan mampu mengimplementasikannya saat menjalankan bisnis, serta diharapkan akan mampu mempraktekkan dengan benar etika dalam bisnis sehingga dapat turut serta dalam dunia pasar yang kompetitif saat ini. Itu untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, Bapak Ibu, untuk kriteria penilaian yang saya lakukan atau penilaian acuan patokan kompetensi tinggi, yaitu terdiri dari sikap atau presentasi. Ini sebesar 10%, kemudian ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, lalu ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%, serta ada namanya tugas UTS dan juga tugas UAS. Masing-masingnya bobot nilai sebesar 15%. Dan total keseluruhan ada 100%. Nah, ini Bapak Ibu yang saya gunakan dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa. Kemudian jika kita lihat di sini Bapak Ibu, tersusun ya rencana pembelajaran mulai dari minggu yang pertama sampai minggu ke-14 di luar UTS dan UAS. Nah, di sini saya akan coba perbesar. Bapak Ibu, untuk minggu pertama di sini mahasiswa akan belajar tentang pengertian dasar etika bisnis atau konsep dasar etika bisnis. Ya, materi yang akan kita bahas di sini nanti akan membedakan konsep etika, etiket, moral, hukum, konsep bisnis, konsep etika seperti apa, serta prinsip-prinsip etis di dalam bisnis itu seperti apa. Kemudian, Bapak Ibu, untuk minggu yang kedua, mahasiswa akan belajar dan memahami tentunya, memahami serta diharapkan bisa mampu menjelaskan beberapa pengertian umum, teori, dan latar belakang empirik yang mendasari pemikiran tentang penting dan kegunaan dari belajar etika bisnis. Kenapa sih kita itu perlu belajar etika bisnis? Gunanya apa? Seperti itu. Dan mahasiswa diharapkan tidak hanya tahu secara teori saja pengertian dari etika bisnis itu sendiri, tapi memang bagaimana saya selaku dosen di sini mengencourage atau lebih memotivasi mahasiswa agar mereka sadar atau lebih mempunyai kesadaran
untuk bisa mengimplementasikan etika dalam berbisnis. Kurang lebih seperti itu. Karena memang secara teori kita yakin sekali bahwa mahasiswa ini sudah tahu konsep etika. Bahkan saya yakin sekali mereka sebenarnya sudah paham etika itu seperti apa. Lalu jika digabungkan etika bisnis itu seperti apa, saya yakin sekali bahwa mahasiswa sudah tahu. Cuman bagaimana mengimplementasikannya ketika mereka mempunyai bisnis atau ketika mereka terjun di dunia pekerjaan yang berbau bisnis, tentu saja mereka dituntut untuk mampu mengimplementasikan etika bisnis ini di dalamnya. Nah, itulah tugas saya sebagai dosen, tidak hanya memberikan teori, tapi juga memberikan motivasi atau soft skill, bagaimana caranya supaya materi yang saya ajarkan tersebut benar-benar bisa diterapkan oleh mahasiswa ketika mereka nanti lulus kuliah. Kurang lebih seperti itu. Ini juga ada pertemuan yang ketiga, lengkap juga Bapak Ibu dengan metode pembelajaran yang saya berikan. Ini sebenarnya saya mix dengan mahasiswa. Kadang-kadang saya bertanya kepada mahasiswa apakah mereka punya ide atau apakah mereka punya masukan, saran seperti itu tentang metode yang bisa kita pakai selama perkuliahan ini. Apakah mereka punya ide mungkin atau something yang mereka lihat di sosial media yang sekiranya akan sangat membuat kelas kita menarik, lebih lebih kita dapat nikmati seperti itu. Saya suka bertanya dan beberapa kali ada mahasiswa yang memberikan ide, Bu, kita ice breaking dulu, gimana Bu kalau ice breakingnya seperti ini, gimana kalau misalnya Bu kita bikin permainan dulu gitu, atau kita kuisnya lebih santai dengan cara ada permainan seperti ini Bu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sangat mau menampung masukan dari mahasiswa. Barangkali mereka punya ide lain selama tidak bertentangan dengan PBM atau proses belajar mengajar. Biasanya saya suka mengakomodasi keinginan mereka dan saya sangat senang karena mereka mau speak up dan mau untuk untuk berani gitu, berani memberikan masukan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan bahwa untuk metode pembelajaran kita mix setiap harinya. Presentasi kadang-kadang juga di mix dengan di mix dengan diskusi, ceramah, tanya jawab. Tanya jawab itu tentu saja di setiap pertemuan perkuliahan saya di mata kuliah apapun Bapak Ibu. Biasanya saya selalu melakukan tanya jawab dan diskusi di dalam kelas. Tentu saja untuk memastikan bahwa mahasiswa sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, atau untuk mengetahui seberapa pahamkah mahasiswa dengan apa yang saya jelaskan. Sehingga dari situ Bapak Ibu saya bisa melihat bahwa ini mahasiswa sepertinya masih tahu sekitar 50%, 60%, 70%, sehingga saya biasanya akan mengulang kembali atau meng-highlight beberapa hal yang mungkin mereka kurang paham di situ. Gitu. Karena memang Bapak Ibu setiap mahasiswa punya karakteristik masing-masing, beda-beda. Jadi kita memang sebagai dosen dituntut untuk bisa ilmu jiwa gitu ya Bapak Ibu, ya, untuk bisa melihat dari mahasiswa ini kira-kira si A tahu berapa persen, si B pahamnya berapa persen, seperti itu. Walaupun memang selama perkuliahan online memang agak susah untuk melihat tingkat penyerapan informasi yang saya berikan kepada mahasiswa. Tapi memang 3 bulan terakhir kita sudah melakukan perkuliahan secara offline dan itu saya jujur senang sekali karena dengan begitu saya bisa menilai mana mahasiswa yang benar-benar sudah mampu ataupun yang butuh penjelasan lebih lanjut lagi. Begitu Bapak Ibu untuk metode pembelajaran seperti itu. Dan ini
saya berikan kepada mahasiswa RPS ini di awal pertemuan, dan ini dijelaskan semuanya kepada mahasiswa supaya mereka paham dan tahu apa paham dan tahu serta mempersiapkan ya di minggu-minggu sebelum mereka masuk ke mata kuliah ini. Jadi saya selalu mengharapkan mahasiswa tersebut sudah mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang ada di dalam ini sebelum kelas dimulai. Makanya RPS ini menurut saya sangat powerful dan wajib dibagikan oleh semua dosen termasuk saya di awal perkuliahan supaya mahasiswa punya pegangan, punya arah kemana nanti pembelajarannya. Termasuk juga Bapak Ibu studi kasus. Nah ini pasti sekali, studi kasus ini biasanya saya ambil dari jurnal-jurnal baik internasional maupun nasional. Biasanya kebanyakan dari jurnal nasional. Karena jujur sekali mahasiswa di Politeknik STI Alam Bandung ini memang untuk literasi bahasa Inggrisnya masih kurang sekali. Jadi untuk sumber studi kasus ataupun pembahasan artikel jurnal biasanya saya ambil dari jurnal berbahasa Indonesia. Walaupun sekali-sekali kadang saya ambil yang bahasa Inggris agar tidak bosan. Biasanya dari jurnal Elsevier. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Lalu ada ceramah, pelatihan, serta simulasi. Kalau untuk simulasi Bapak Ibu, memang tidak di setiap pertemuan saya memberikan kuis kepada mahasiswa. Karena kalau saya perhatikan memang mahasiswa ini trennya cenderung bosenan gitu. Cenderung bosan ketika kita memberikan kuis. Saya sudah mencoba beberapa metode untuk memberikan kuis yang berbeda-beda atau stylenya berbeda-beda. Kadang-kadang dari Quizizz, ada aplikasi Bapak Ibu kalau tahu namanya Quizizz, itu sebenarnya dalam bentuk kuis juga, cuman secara online. Saya pernah menggunakan itu juga, pernah secara kuis secara online atau tanya jawab langsung. Jadi saya panggil namanya, kemudian saya tanya, lalu saya bikin juga bentuknya berkelompok untuk mengerjakan dan semacamnya. Namun saya perhatikan memang membosankan jika setiap pertemuan dosen itu membuat kuis gitu atau evaluasi. Kalau saya Bapak Ibu biasanya tidak setiap pertemuan, paling saya mix. Misalnya dalam satu mata kuliah satu semester itu ada 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Biasanya dalam 14 kali pertemuan ini saya memberikan kuis sebanyak 6-7 kali di akhir pertemuan untuk mengevaluasi seberapa besar kemampuan menyerap informasi yang saya berikan. Nah, cara saya mensiasati untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa tadi biasanya itu adalah saya perbanyak sesi tanya jawab Bapak Ibu di setiap pertemuan yang saya tidak membuat kuis. Biasanya sesi tanya jawab saya banyakin, saya bertanya kepada orang-orang yang menurut saya masih kurang paham. Kemudian ketika kurang paham, saya kemudian memberikan penekanan atau highlights kepada materi-materi yang menurut saya kurang bisa diserap oleh mahasiswa. Begitu Bapak Ibu untuk metode pembelajaran yang saya berikan. Nah, untuk teknis proses belajar mengajar yang saya lakukan kepada mahasiswa, nah setelah ini akan saya tayangkan. Ada yang sudah membaca materi untuk hari ini enggak?
Artinya berarti dia baca RPS kan, terus mencoba untuk membaca kira-kira hari ini kita belajar apa gitu. Ada yang sudah mencoba membaca? Walaupun sekilas? Iya, Ibu, sudah. Bagus. Siapa ini yang sudah? Mulai saya tahu nggak? Salsya ya? Kita hari ini mau belajar konsep atau ruang lingkup etika bisnis nih. Nah, saya mau nanya dulu, waktu itu kalau teman-teman ingat, saya pernah menjelaskan sekilas tentang etika bisnis ini. Kita tujuannya apa sih belajar etika bisnis ini? Nah, gitu. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tentang deskripsi mata kuliah di RPS kemarin, kira-kira menurut teman-teman arti etika ini apa? Nggak usah pengertian etika bisnis deh, artinya aja dulu, arti etika. Karena kalau kita ingin mengetahui pengertian suatu kata yang lebih dari satu, maka kita harus menerjemahkan dulu nih. Tahu dulu, paham dulu apa arti dari setiap kata itu, gitu. Jadi kalau misalnya pengertian etika sendiri itu apa, teman-teman? Lebih ke kebiasaan, bukan, Bu? Adat istiadat atau kebiasaan. Kata Syifa adat istiadat atau kebiasaan. Oke, boleh. Yang lain? Siapa yang resen? Ya, Yusra. Coba Yusra. Apa menurut Yusra? Etika itu apa sih? Sudah. Ya, Ibu, kalau misalnya arti singkatnya mah adat istiadat. Cuman kalau misalnya lebih apa sih dipanjangin mah mempelajari, mengukur dan menentukan apakah sebuah perilaku bisa dikatakan baik atau buruk. Terus perilaku bagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang benar dan tidak dibenarkan untuk dilakukan. Ibu, kalau menurut Arneta mungkin etika itu lebih kayak kalau perilaku kita gitu. Jadi pandangan yang membuat itu tuh suatu nilai bagi kita. Jadi gimana sih etika kita itu dipandang dari orang maupun baik diri sendiri maupun orang lain, Bu. Baik diri sendiri maupun orang lain. Oke. Ada yang lain? Syahla, silakan Syahla. Iya Ibu, jadi tadi dikatakan bahwa etika adalah suatu adat atau misalnya kebiasaan di mana dari adat dan kebiasaan tersebut itu ada kita itu bisa membangun aturan yang kuat untuk di masyarakat khususnya yang di mana nanti itu akan dibentuk lagi menjadi suatu moral dalam masyarakat gitu Bu. Jadi etika ini bisa dikatakan bahwa adanya kebiasaan yang dijadikan sebuah aturan kuat dalam melakukan tindak tanduk dalam sosial. Seperti itu Ibu. Oke, aturan kebiasaan yang dijadikan tindak tanduk satu perilaku gitu ya. Oke, boleh. Ilham, coba ke Ilham. Ya Bu, menurut Ilham, aturan itu adalah etika itu adalah sebuah aturan Bu yang mengatur mana yang baik dan buruk Bu. Bisa juga etika itu dikatakan filsafat gitu Bu yang berkaitan dengan nilai-nilai dan tentang yang baik dan buruk juga Bu, tentang kesusilaan gitu Bu. Oke, Putih sekarang. Thank you Ilham. Ya Ibu izin menjawab juga, etika itu menurut Putih kayak suatu tindakan atau sikap baik dari kesadaran diri sendiri yang timbul dalam diri seseorang Ibu. Lebih ke kebiasaan diri Bu. Oke, lebih ke kebiasaan diri. Oke, rata-rata banyak bilang kebiasaan ya, norma yang dijadikan kebiasaan atau tindak tanduk. Oke, boleh. Atina coba. Ya, Ibu izin menjawab. Kalau menurut yang Atina tahu, etika itu lebih kepada moralitas yang menjadi prinsip hidup untuk dirinya ataupun untuk individu, Bu, tentang nilai yang baik. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Moralitas atau prinsip hidup tadi ya? Ya, betul, Ibu. Leni, coba Leni. Thank you ya. Coba ke Leni. Iya Bu, kalau menurut Leni, etika itu suatu aturan atau norma, baik itu kaidah ataupun tata cara yang biasanya itu digunakan sebagai pedoman atau misal suatu individu dalam melakukan suatu perbuatan atau tingkah laku, dan biasanya ini dilakukan dengan masyarakat untuk bisa melihat sifat baik dan buruknya suatu individu, Bu. Oke, mirip-mirip jawabannya ya. Good. Fadlin coba. Fadlin silakan. Ini izin berpendapat, bisa juga tadi lebih tepatnya sama dengan Leni gitu ya. Etika itu adalah aturan atau norma juga, kaidah ataupun tata cara
kata yang biasa digunakan dalam sebuah pedoman atau juga asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Jadi kita tahu apakah dari etika tersebut akan berdampak baik atau buruk bagi dirinya ataupun orang lain. Terima kasih. Oke, the last one ya. Thank you. Windiani, coba Windy. Ya Ibu, menurut Windy, etika itu aturan dalam berperilaku yang nantinya menjadi suatu kumpulan nilai yang dimana nanti hubungannya dengan akhlak. Jadi akhlak baik atau buruk itu Bu. Oke, dari semua jawabannya ini terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bersedia untuk menjawab. Nah, seperti yang tertulis di sini teman-teman, etika itu kan berasal dari kata etos nih, artinya kebiasaan. Nah, pada umumnya memang etika itu artinya kebiasaan nih, kebiasaan atau adat istiadat gitu. Cuman yang mau saya soroti di sini adalah beda etika dengan moral. Karena kalau kita udah tahu etika, maka kita nanti tahu dengan moral. Nah, kalau moral itu apa dong? Iya, oke, teman-teman, thank you ya. Ini hebat ya kelasnya udah langsung ngerti nih kira-kira ya. Jadi kalau misalnya kita belajar, kalau teman-teman mendengarkan atau belajar tentang etika sama moral, perbedaan yang paling utama banget ya, teman-teman ingat nih. Kalau etika itu dia lebih ke prinsip sama kaidah. Prinsip atau kaidah atas perilaku baik buruk. Gitu ya. Jadi etika itu lebih abstrak. Abstrak karena dia itu cuman prinsip gitu. Namanya juga prinsip. Prinsip nggak terlihat kan? Benar nggak? Prinsip itu nggak terlihat sama seperti prinsip berpacaran, prinsip hidup. Makanya etika itu punya prinsip. Nah, kalau teman-teman belajar corporate governance itu punya prinsip. Nah, prinsip inilah yang dipegang untuk memastikan bahwa suatu perusahaan itu bisa dikatakan sebagai perusahaan yang sudah menerapkan GCG gitu. Sama kayak etika. Jadi etika itu lebih ke abstrak karena dia itu prinsip untuk membedakan perbuatan baik buruk. Pada intinya seperti itu. Nah, kalau norma ini teman-teman, dia itu perilaku, tindak tanduk. Ya, mungkin tadi ada yang kebalik-kebalik ya antara moral dengan etika. Yang sebenarnya statementnya itu adalah sebenarnya lebih ke arah moral. Nah, itu teman-teman bisa mengkoreksi sendiri ya atas apa yang sudah saya jawab sekarang. Jadi, yang sebenarnya adalah kalau moral itu dia lebih ke tindak tanduk perilaku seseorang. Yang mana moral atau tindak tanduk seseorang itu diatur oleh prinsip etika gitu ya. Jadi etika inilah yang mengatur baik buruknya perbuatan itu. Dia lebih ke prinsip atau kaidah. Makanya dia itu bersifat abstrak. Kalau moral ini itu perilaku. Nah, kalau bisnis itu kan kita sama-sama udah tahu nih, di pengantar bisnis juga teman-teman pasti udah belajar nih. Apa itu bisnis? Namanya pengantar bisnis, pasti harus belajar dong pengertian bisnis itu apa. Pada dasarnya bisnis itu kan jual beli barang. Benar nggak? Pada dasarnya ya jual beli barang ataupun jasa sehingga bisa menghasilkan profit. Nah, barangkali teman-teman lupa nih, bisnis itu berasal dari kata busy. Ya, kesibukan. Kesibukan dalam arti di sini adalah kesibukan dalam aktivitas mencari uang, gitu. Berarti kalau etika bisnis itu, ini tadi konsep etika bisnis bisa teman-teman baca di ini ya, di slide. Nanti kalau tidak mengerti silakan langsung bisa interupsi atau ditanyakan. Nah, berarti kalau etika bisnis itu adalah apa? Ada yang bisa kira-kira menggabungkan nggak berdasarkan apa yang saya jelasin tadi? Ya, nggak usah berpatokan ke slide lah teman-teman ya. Jadi boleh berpendapat sesuai dengan apa yang saya kasih penjelasan tadi. Jadi kalau etika bisnis itu apa teman-teman? Ayo satu orang aja. Yusra mau coba Bu. Oh iya, silakan Yus. Jadi ilmu etika bisnis itu bicarain tentang penerapan etika dalam lingkungan bisnis. Terus etika bisnis juga bidang ilmu yang mempelajari standar moral sebagai panduan dalam aktivitas bisnis gitu Bu. Oke, boleh. Sasha. Ya Ibu, kalau menurut Sasha sendiri itu etika bisnis itu bidang ilmu yang mempelajari mengenai standar dari prinsip yang tadi sebagai panduan dalam aktivitas bisnis Bu. Dan juga etika bisnis ini diperlukan gitu Bu di dunia bisnis karena biasanya itu perusahaan akan bertahan cukup lama jika menerapkan etika bisnis ini Bu. Oke, teman-teman, jadi etika bisnis itu adalah prinsip atau pedoman yang jadi panutan kita ketika melaksanakan bisnis.
Supaya gimana? Pada akhirnya tujuannya, jadi segala sesuatu di dunia ini sebenarnya punya tujuan teman-teman, harusnya punya tujuan. Karena kita belajar etika bisnis, atau etika bisnis itu apa sih? Tujuannya apa gitu, jadi nggak sekonyong-konyong gitu, ada satu istilah, ada sesuatu hal yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita lakukan, itu nggak ada tujuannya, nggak mungkin gitu. Basically ada tujuannya ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bertanya-tanya nih, apa tujuan kita belajar etika bisnis ini? Jadi pada dasarnya seperti itu ya teman-teman, supaya tidak terjadi salah paham. Jadi tujuan kita belajar etika bisnis itu adalah supaya nanti ketika kita jadi policy maker, ya again ini saya tekankan lagi, sudah saya jelasin di RPS kemarin, supaya ketika kita jadi policy maker, termasuk ketika jadi owner ataupun jadi manajer gitu, policy maker itu pembuat kebijakan, kita mematuhi kaidah-kaidah bisnis ini teman-teman, gitu ya, pada intinya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah ini tadi ya teman-teman, sudah kita bahas. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita beralih ke ketika kita ingin menciptakan suatu etika bisnis? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dirikan, entah itu bentuk terbuka, yang TBK ataupun enggak gitu. Jadi penting ya dikembangkan tanggung jawab sosial itu, karena kalau tidak ada tanggung jawab sosialnya ke masyarakat, ya itu kurang etis menurut saya. Lalu mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi ya. Jadi perkembangan teknologi informasi ini mungkin sering teman-teman dengar bahwa ini pisau, seperti pisau bermata dua. Artinya apa? Ada sisi negatifnya juga. Itu nggak semua oke. Jadi nggak semua bagus dengan adanya informasi dan teknologi ini. Kadang apa? Kadang dengan adanya teknologi informasi ini bisa diutak-atik. Malah bisa gitu diutak-atik, misalnya tentang suatu aplikasi yang terbaru apa ya? Yang terbaru adalah pernah ada seorang pegiat sosial yang datanya itu bocor. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak etis. Gitu ya. Terutama dalam ini ya, dalam bisnis ya teman-teman. Terutama dalam bisnis. Jangan nanti teman-teman bikin akun, ini saya pernah baca kisah. Mudah-mudahan teman-teman yang punya bisnis tidak melakukan hal yang seperti ini. Jadi untuk menjatuhkan lawannya, dia kasih bintang 1, pura-pura beli produknya si A, produk yang paling murah lah dibeli, yang lagi diskon. Habis itu dia kasih rating 1, terus ininya dijelek-jelekin, tokonya dijelek-jelekin. Ada yang seperti itu Bu? Ya banyak teman-teman. Nah jangan seperti itu ya, jangan memanfaatkan teknologi informasi untuk hal-hal yang tidak etis dalam bisnis, itu nggak boleh tuh. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, sustainable development ini adalah hal yang krusial untuk saat-saat ini, teman-teman. Ya, jadi untuk menciptakan etika bisnis, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah konsep pembangunan berkelanjutan ini. Dengan kita melakukan pembangunan yang berkelanjutan, kita termasuk melaksanakan bisnis dengan etis. Itu termasuk. Jadi artinya semakin kita bagus mengembangkan bisnis, artinya semakin bermanfaat dong buat orang. Karena bisnis itu kan nggak mungkin cuma buat kita sendiri bermanfaat, bener nggak? Bener, nggak mungkin bisnis itu kita bikin bisnis buat diri sendiri. Buat apa? Itu bukan bisnis namanya kan. Jadi kalau kita melakukan pembangunan berkelanjutan, pasti ada manfaatnya buat orang lain. Dan itu sangat etis, bagus lah istilahnya. Nah terakhir nih, menghindari 4K, kong kali kong, koneksi, kolusi, komisi, sama kayak KKN lah ini teman-teman. Di mana-mana hal ini pasti nggak etis. Jangankan di lingkungan bisnis, di lingkungan keluarga atau perusahaan keluarga juga ini nggak etis. Nah kurang lebih ini bisa dihindari ya untuk menciptakan bisnis yang etis ya. Lalu untuk bisnis yang baik, nah ini sering dilupakan oleh orang-orang teman-teman. Tahu nggak apa? Ini terutama teman-teman yang punya bisnis ya. Jadi pada dasarnya yang saya perhatikan itu, orang ketika berbisnis, mereka itu orientasinya cuma 2. Tahu nggak apa? Biasanya orientasinya cuma 2 tuh, produk yang baik dan manajemen yang baik. Biasanya orientasinya cuma yang 2 ini nih. Gimana kita membuat produk yang baik ya? Gimana kita supaya produk kita laris ya? Apa sih kira-kira produk yang nggak ada di masyarakat nih supaya masyarakat beli produk kita? Biasanya seperti itu tuh.